Halo teman-teman, saya Heni Febriola dengan nomor induk mahasiswa 1841140019. Saya adalah anggota dari kelompok 2 yang akan menjelaskan bagian yang pertama tentang pandangan bahasa menurut Ferdinand de Saussure. Oke, langsung aja. Saya akan menjelaskan tentang Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure sendiri adalah seorang pengajar. Ia mengajar di Universitas Geneva, Swiss. Ia melahirkan sebuah karya yang dengan tegas menyatakan kekeliruan studi bahasa dalam abad ke-19. Karya-karya itu adalah catatan-catatan kuliah dari Ferdinand de Saussure sendiri yang dikumpulkan dan disunting oleh bekas mahasiswanya, yaitu Charles Billy dan Albert Secehaya. Kemudian buku ini diterbitkan pada tahun 1916. Tahun itu adalah 3 tahun setelah kematian Ferdinand de Saussure sendiri. Buku ini diterbitkan secara anumerta, yaitu berbentuk buku dengan judul Cours de Linguistique Générale, atau dalam bahasa Indonesianya berjudul Kuliah tentang Ilmu Bahasa Umum. Buku ini berisi tentang ketidaksetujuan Ferdinand de Saussure dengan gagasan kaum jumgramatiker yang membatasi studi bahasa pada penyelidikan aspek-aspek kesejahteryaannya saja. Beliau menyatakan ada 3 gagasan umum. Yang pertama, bahwa satu-satunya studi bahasa yang ilmiah bersifat sinkronik. Kemudian yang kedua, bahwa fakta-fakta bahasa itu ada. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa ia ingin menentukan metode-metode untuk mengidentifikasikan dan membicarakan fakta-fakta tentang bahasa itu. Pandangan de Saussure dapat diringkas dalam dikotomi-dikotomi seperti yang pertama, ada sinkronik dan diakronik. Kemudian yang kedua, ada bahasa dan ujaran. Yang ketiga, signifian dan signifie. Kemudian yang keempat, ada paradigmatik dan sintakmatik. Yang kelima, ada bentuk dan substansi. Yang terakhir, yang keenam, ada bahasa sebagai tanda semiotika. Bahasa bukan sebagai kendaraan untuk memediasi pertukaran ide, tetapi juga instrumen yang sangat kuat yang dapat membentuk definisi ekonomi dan sosiopolitik dalam suatu negara. Ia juga melihat bahwa bahasa tidak hanya sebuah gejala yang membawa nilai dan ideologi dari suatu komunitas dominan tertentu, tetapi juga alat untuk menciptakan sekat-sekat sosial dan memarginalkan komunitas interior yang lain. Mengenai tanda dalam kehidupan sosial manusia, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa saja yang mengatur terbentuknya tanda. Hal ini menunjukkan bahwa tanda dan makna di balik tanda terbentuk dalam kehidupan sosial dan terpengaruhi oleh sistem atau hukum yang berlaku di dalamnya. Ada beberapa hal dalam sistem yang mempengaruhi pembentukan dan pelestarian tanda dalam masyarakat, dan Ferdinand de Saussure lebih menekankan pada peranan bahasa dibanding aspek-aspek lainnya. Yang dimaksud aspek-aspek lainnya itu seperti sistem tulisan, agama, sopan santun, adat istiadat, dan lain-lain. Saya rasa sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di video selanjutnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.